Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Novausia Rahmawati, dan 3 rekan saya, yaitu Rahma Anisha, Nova Arianti, dan Elsa Febila Salsa. Di sini kita akan membahas mengenai pendidikan di kawan hidup kelas 4 di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febila Salsa, mahasiswi Prodi PGSD semester 6 di STK Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 4 mengenai pencemaran lingkungan, yang salah satu yang akan saya bahas yaitu pencemaran udara. Muatan materinya, yang pertama ada menjelaskan pengertian pencemaran udara, yang ketiga ada menyebutkan faktor-faktor pencemaran udara, yang ketiga itu ada menjelaskan dampak pencemaran udara. Untuk yang pertama, pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, yang mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Nah, pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Udara adalah salah satu elemen yang sangat penting sebagai penunjang semua makhluk. Nah, bisa kalian bayangkan bagaimana jika di bumi ini tidak ada sedikit saja, maka semua akan mati karena tidak bisa bernapas. Nah, bukan hanya itu saja. Karena penting dari udara ini bukan hanya digunakan untuk manusia, tapi semua makhluk hidup. Maka dari itu, manusia selaku salah satu makhluk yang mempunyai akal dan pikiran harus bertanggung jawab atas kondisi kesehatan kebersihan udara sendiri. Nah, yang kedua itu menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama ada karena pembakaran, kedua ada karena proses peleburan, ketiga pertambangan atau penggalian, yang keempat itu ada proses pengolahan dan pemanasan, yang kelima ada pembuangan limbah, yang keenam industri-nya, yang ketujuh proses pembangunan, dan yang terakhir ada proses percobaan atau nuklir. Nah, untuk bahasan yang ketiga ini mengenai dampak pencemaran udara. Penyebab dan dampak pencemaran udara di sini yaitu manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Manusia pula yang merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer udara. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer tersebut bisa berupa karbon monoksida atau CO, nitrogen dioksida atau NO2, klorofluorokarbon atau CFC, sulfur dioksida atau SO2, hidrokarbon atau HC, benda partikulat, timah atau PB, dan karbon dioksida atau CO2. Unsur-unsur tersebut bisa disebut juga sebagai polutan atau jenis-jenis pencemaran udara. Masuknya polutan ke dalam atmosfer yang menjadikan terjadinya pencemaran udara bisa disebabkan dua faktor. Yang pertama itu faktor alam, dan yang kedua itu faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam contohnya adalah aktivitas gunung Merapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan dan kegiatan mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Nova Arianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan tata guna lahan. Tata guna lahan adalah suatu upaya dalam merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu, misalnya fungsi pemukiman, perdagangan, industri, dan lain-lain. Rencana tata guna lahan terkait dengan lokasi pembuatan jalan, saluran air bersih dan air limbah, gedung sekolah, pusat kesehatan, taman dan pusat-pusat pelayanan, serta fasilitas umum lainnya. Rencana tata guna lahan memegang peran penting karena merupakan panduan penggunaan lahan di suatu wilayah pada waktu yang akan datang. Lalu di sini ada faktor penyebab perubahan tata guna lahan, di mana faktor penyebab perubahan tata guna lahan adalah pertumbuhan penduduk. Nah, setiap orang memerlukan tempat tinggal. Karena penduduk terus bertambah, maka makin banyak rumah yang dibangun. Akibatnya banyak sawah yang dirubah jadi pemukiman. Dengan demikian, perkembangan suatu wilayah dapat berdampak pada terjadinya perubahan penggunaan lahan di wilayah tersebut. Lalu di sini ada dampak perubahan tata guna lahan pada lingkungan. Yang pertama,
hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sering berkurang secara drastis karena alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Lahan pertanian tidak sesuai bagi makhluk hidup yang habitat aslinya di hutan. Akibatnya makhluk hidup tersebut mengalami kepunahan. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan tata guna lahan menyebabkan perubahan iklim global, regional, dan skala lokal. Alih fungsi hutan meningkatkan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer, sehingga menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, pencemaran. Perubahan dalam pemanfaatan lahan menyebabkan polusi air, tanah, dan udara. Lalu terakhir, dampak perubahan tata guna lahan tersebut dapat mengakibatkan banjir dan longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Anissa dari Prodi PGSD semester 6 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan materi di kelas 4 semester 1 tema 2 yaitu selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi pembelajaran 3. Di sini saya akan membahas materi mengenai energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pengertian energi, kedua ada bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, dan ketiga itu ada perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah sesuatu yang dapat menyebabkan benda dapat melakukan sesuatu pekerjaan. Energi yang paling besar adalah energi matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan energi cahaya. Energi panas dari sinar matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di muka bumi ini. Manfaat energi panas matahari dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu untuk mengeringkan pakaian, untuk menghangatkan ruangan, sebagai penghangat tubuh, untuk meringankan hasil pertanian seperti padi, kopi, dan cengkeh. Energi cahaya yang dihasilkan matahari dapat digunakan bermanfaat bagi tumbuhan yang memiliki klorofil untuk dapat melakukan proses pembuatan makanan atau proses fotosintesis. Cahaya matahari bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Jadi, matahari merupakan sumber energi utama untuk kehidupan di bumi, dan jika tanpa matahari tidak akan ada kehidupan di dunia. Matahari memancarkan energi panas yang berguna untuk memanaskan suhu bumi. Jika matahari tidak ada, maka suhu bumi akan turun sampai jauh di bawah 0 derajat Celcius, yang akibatnya semua makhluk hidup akan mati dan musnah. Selain energi matahari yang merupakan energi yang paling besar, secara umum, energi dalam kehidupan sehari-hari dapat dibagi menjadi beberapa macam bentuk energi, yaitu yang pertama, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terdapat pada senyawa kimia. Alat-alat yang dapat menghasilkan energi dari reaksi kimia misalnya aki, baterai, dan makanan. Yang kedua itu energi listrik. Energi listrik saat ini merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan. Energi ini terjadi karena adanya aliran muatan elektron melalui kawat logam konduktor. Elektron di sini merupakan muatan listrik yang negatif. Aliran elektron menimbulkan arus listrik. Arah arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain seperti energi gerak, energi cahaya, energi panas, atau energi bunyi. Yang ketiga itu energi panas. Energi panas atau energi kalor merupakan suatu energi yang bersumber dari benda-benda yang mengeluarkan panas. Sumber energi panas yang paling besar adalah matahari. Contoh sumber energi panas lainnya adalah setrika, penanak nasi, pemanas air, dan lain-lain. Yang keempat itu energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh bunyi atau suara. Bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar, contohnya bunyi gitar, bunyi bom, bunyi halilintar, dan bunyi petasan. Yang kelima itu energi nuklir. Energi nuklir adalah suatu energi yang terkandung dalam inti atom atau unsur-unsur nuklir. Contoh dari energi atom adalah ledakan yang terjadi pada bom atom atau PLTN, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang keenam itu energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi yang disebabkan karena keadaan benda. Keadaan benda yang dimaksud adalah benda yang berada pada posisi tertentu terhadap suatu acuan dan benda gerak. Energi mekanik terdiri atas dua buah energi, yaitu yang pertama itu energi potensial dan energi kinetik.
Yang ketujuh, energi angin. Energi angin sudah dimanfaatkan manusia sejak lama sebagai energi penggerak kapal layar. Saat ini, energi angin juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi penghasil listrik dengan menggunakan kincir angin raksasa yang akan menggerakkan turbin penghasil listrik. Yang kedelapan itu energi air. Air selalu mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Air yang mengalir sangat deras merupakan sumber energi gerak untuk menghasilkan hydropower atau energi listrik yang dihasilkan dari kekuatan air. Di sini juga ada perubahan bentuk energi. Energi akan bermanfaat setelah berubah bentuk menjadi energi yang lain. Bentuk energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dan beberapa bentuk perubahan energi ini dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa perubahan energi tersebut antara lainnya yang pertama itu perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya kedua telapak tangan yang digosokkan semakin lama akan terasa hangat. Yang kedua itu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, saat kita mukul benda dengan pensil maka akan terdengar bunyi. Perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contoh yaitu kertas yang dibentuk spiral yang digantung menggunakan benang di atas lilin. Yang ketiga yaitu perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh energi dari makanan yang menghasilkan panas setelah dimakan, yaitu adanya energi panas ditandai dengan timbulnya keringat setelah makan. Yang keempat itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik dan solder listrik yang dipanaskan. Yang kelima itu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. Yang terakhir yaitu yang keenam, perubahan energi cahaya menjadi energi panas. Contoh dalam pembakaran kertas menggunakan loop. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Ramawati dari PGSD semester 6 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 4 semester 1, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cinta lingkungan. Topik yang akan dibahas mengenai fungsi hutan ada definisi hutan, jenis-jenis hutan, ciri-ciri hutan, dan fungsi hutan bagi lingkungan hidup. Nah, di sini saya akan membahas mengenai definisi hutan. Apa sih itu hutan? Nah, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutian alam di lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis hutan. Jenis hutan dibagi menjadi 6. Yang pertama berdasarkan fungsinya yaitu ada hutan lindung, yang kedua hutan swaka alam, yang ketiga hutan wisata, yang keempat hutan produksi. Nah, berdasarkan jenis pohonnya ada 2. Yang pertama hutan heterogen, yang kedua hutan homogen. Sedangkan berdasarkan proses terjadinya yaitu ada 2. Yang pertama hutan asli dan hutan buatan. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan tempatnya ada 3. Yang pertama yaitu hutan rawa, yang kedua hutan pantai, yang ketiga hutan pegunungan. Berdasarkan iklimnya ada banyak ya. Yang pertama hutan hujan tropis, yang kedua hutan musim tropis, yang ketiga hutan hujan iklim sedang, yang keempat hutan gugur iklim sedang, yang kelima yaitu hutan lumut, yang keenam taiga, yang ketujuh sabana, yang kedelapan yaitu gurun. Nah, berdasarkan tujuannya yaitu ada 4. Yang pertama hutan konservasi dan taman nasional, yang kedua hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap, yang ketiga yaitu hutan lindung, yang keempat hutan konversi. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri hutan. Yang pertama yaitu memiliki pepohonan yang berdaun lebat, tinggi, dan rapat.
Yang kedua, dasar hutan atau lantai hutan penuh tumbuhan lumut dan rumput. Yang ketiga, yaitu sinar matahari tidak menembus sampai dasar hutan. Yang keempat, memiliki kelembapan udara yang tinggi. Yang kelima, mendapat curah hujan yang tinggi. Nah, sekarang selanjutnya fungsi hutan. Yang pertama yaitu habitat tumbuhan dan hewan. Yang kedua sebagai tempat daur ulang zat karbon dioksida. Yang ketiga yaitu sebagai moderator arus hidrologika. Yang keempat, hutan sebagai salah satu unsur lingkungan hidup yang dinilai penting bagi kelangsungan hidup manusia di bumi. Yang kelima yaitu sebagai tempat untuk melestarikan air dan tanah. Sekian dari materi saya tentang fungsi hutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.